Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Marilah kita bersorak-sorai karena kita adalah kekasih Tuhan, adalah anak-anak Allah, dan keberhargaan dari Roh Kudus. Dulunya kita tidak tahu akan nilai dari diri kita, dan kita tidak tahu bahwa kita adalah yang diciptakan untuk Allah, dan kita tidak tahu bahwa kita memiliki tujuan yang paling mulia. Bahkan mungkin kita dapat mudah tersesat dalam banyak hal, dan mungkin kita juga merasa bahwa kita adalah orang yang biasa saja dan bahkan yang tidak berguna. Namun Allah telah mengungkapkan akan hatinya pada kita. Dialah yang mencari kita dan yang menyelamatkan kita. Kemarin kita telah membaca perumpamaan tentang domba yang hilang. Orang tersebut memiliki 100 ekor domba, dan dia mau meninggalkan yang 99 ekor, lalu pergi ke padang gurun untuk mencari domba yang hilang tersebut. Melalui pencarian Allah ini, saya dapat tahu bahwa nilai dari diri saya adalah yang tinggi. Jika tidak tinggi, lalu mengapa dia mau pergi dan mencarinya? Adalah benar bahwa setelah saya percaya, saya menjadi mengerti bahwa nilai diri saya adalah yang sangat tinggi. Namun, berdasarkan pada apa yang kita ketahui, hanyalah yang sedikit. Sungguhlah berharga karena Tuhan telah berulang kali mengungkapkan akan hatinya pada kita, sehingga kita benar-benar hidup dalam kebahagiaan yang tiada batas. Dia mau menyatukan hatinya pada saya. Tuhan ingin selamanya bersatu dengan kita. Segala miliknya dan milikku adalah milik bersama. Dan saya menjadi kemuliaan Tuhan. Saya dapat memuaskan hatinya. Wah, nilai dari dirimu dan nilai dari diri saya adalah yang sangat tinggi yang melampaui pikiran kita. Sesungguhnya, kita adalah yang dapat memuaskan hati sang tiada batas ini. Saya ingin bersama-samamu menyanyikan sebuah lagu pujian yang ada dalam lagu pujian keluarga Allah ke-9. Betapa bahagia dan indahnya berada dalam kasih Tuhan. Mari kita menyanyikan keseluruhannya. Ingatlah bahwa fokus kita adalah pada Tuhan. Jadi biarlah mata rohani kita memandang pada Tuhan. Biarlah hati kita bernyanyi untuk Tuhan. Dan berikut ini adalah hasil terjemahannya. Jadi marilah kita membacanya secara perlahan. Cinta yang sempurna, kasih sayang yang berlipat ganda, membuatku tahu nilai dari diriku. Aku tidak lagi tersesat dalam kerumunan orang banyak. Engkau mengikatkan hatiku padamu. Bahagianya dapat bersatu denganmu. Segala milikmu adalah selamanya milikku. Kau berjalan bersamaku dalam kehidupan ini. Menjadi kemuliaanmu, memuaskanmu. Engkau mengagumiku, memujiku. Selamanya tiada celah. Pengampunan sempurna dan kebenaran yang kau berikan, karunia kebenaran, terpancar dari hatimu yang indah. Aku bisa bernyanyi di hadapanmu, tertawa, menari, bertepuk tangan. Tiada lagi bayangan, tiada lagi khawatir, terbebas dari hukuman, dan hidup dalam karunia. Langit yang besar dan luas berada dalam kasih-Mu. Aku dapat terbang dengan bebas. Betapa mulia, bebas, dan gembira. Secara mendalam menikmati kebebasan anak-anak Allah. Setiap kali bernyanyi di bait pertama, hati saya begitu tersentuh. Ia menyebutkan, membuatku tahu nilai dari diriku. Aku tidak lagi tersesat dalam kerumunan orang banyak. Saya memikirkan bahwa walaupun dalam kerumunan orang banyak, Tuhan tetap mengenal dan menghargai saya. Walaupun saya adalah orang yang begitu rendah dan yang biasa saja, namun Tuhan adalah yang sangat mengasihi saya. Dari dulu kala, Tuhan telah memiliki rencana cinta yang indah ini untuk saya, sehingga saya dapat mengerti akan arti dari kehidupan. Itu setelah Dia memberitahukannya pada saya. Tuhan yang membuat saya dapat jatuh cinta padanya, dapat menikmati kelimpahannya. Dia rindu tinggal di hati saya.
Dia ingin agar saya dapat sehati dengan Dia. Saya sangat menikmati akan kasih pribadi Tuhan terhadap saya. Saudara dan saudari, tahukah kamu bahwa Tuhan sangat mengasihimu? Kamu adalah yang sangat unik dan yang tidak tergantikan. Di sisi lain, saya juga sangat menyukai kalimat ketiga dari bait keempat. Tiada lagi bayangan, tiada lagi khawatir. Tuhan telah membebaskan kita dari dosa, dan Dia telah sepenuhnya menyelamatkan kita. Kita tidak lagi memiliki dosa, dan kita adalah yang lebih putih dari salju. Bersama Allah, kita tidak lagi memiliki rintangan dan bayangan. Betapa berharganya, karena Tuhan telah mengubah hidup kita dari ratapan menjadi tarian. Kini kita dapat bernyanyi dan bertepuk tangan. Adalah benar-benar layak untuk bersorak-sorai. Kita masih belum dapat melihat Tuhan dengan mata jasmani kita, karena kita masih berada di bumi. Namun, kita sudah sangatlah diberkati dan berbahagia. Saya tidak dapat membayangkan akan keseruan saat kita bertatapan muka dengan Tuhan di suatu hari nanti. Mungkin saat bertatapan muka dengan Tuhan nanti, saya akan menggambarkan diri saya sebagai orang gila. Karena begitu dipenuhi dengan sukacita, setiap hari kita akan hidup dalam kasih Tuhan, dapat kembali pada tujuan awal kita diciptakan, dan pada kehendaknya yang kekal. Marilah kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Betapa bahagia dan indahnya berada dalam kasih Tuhan. Cinta yang sempurna, kasih sayang yang berlipat ganda, membuatku tahu nilai dari diriku. Aku tidak lagi tersesat dalam kerumunan orang banyak. Engkau mengikatkan hatiku padamu. Bahagianya dapat bersatu denganmu. Segala milikmu adalah selamanya milikku. Kau berjalan bersamaku dalam kehidupan ini. Menjadi kemuliaanmu memuaskanmu. Engkau mengagumiku, memujiku. Selamanya tiada celah. Pengampunan sempurna dan kebenaran yang kau berikan, karunia kebenaran, terpancar dari hatimu yang indah. Aku bisa bernyanyi di hadapanmu, tertawa, menari, bertepuk tangan. Tiada lagi bayangan, tiada lagi khawatir, terbebas dari hukuman, dan hidup dalam karunia. Langit yang besar dan luas berada dalam kasih-Mu. Aku dapat terbang dengan bebas. Betapa mulia, bebas, dan gembira. Secara mendalam menikmati kebebasan anak-anak Allah. Melalui lagu pujian ini, kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Marilah kita mendekat pada Tuhan dan menyembah-Nya. Hal yang sama seperti yang kita lakukan sebelumnya, yaitu saya yang pertama dan selanjutnya adalah giliran kamu. Dan jika kamu ada tergerak, maka kamu dipersilakan untuk bernyanyi dan membaca Alkitab. Lalu kamu dapat terus mengikuti pada apa yang menjadi inspirasimu. Tuhan, betapa berharganya karena Engkau datang dari sorga untuk mencari kami. Engkau telah memberitahu akan nilai dari diri kami. Engkau tidak pernah menyerah untuk mendapatkan kami. Ya Tuhan, saat kami mengenal kasih-Mu dan hati-Mu, kami tidak lagi tersesat dalam kerumunan orang banyak. Betapa berharganya karena Engkau rindu mengikatkan hati-Mu pada kami, untuk dapat berbagi dengan-Mu dalam segala hal, sehingga dalam kekal dapat selamanya jatuh cinta padamu, dapat selamanya bersatu dengan-Mu. Tuhan, Engkau telah menggenapi penyelamatan yang begitu mulia, sehingga dapat membuang segala penghalang antara Engkau dan kami. Bahkan Engkau menghapus semua bayang-bayang dan kekhawatiran, sehingga saya dapat penuh iman untuk hidup dalam kasih dan karunia-Mu. Inilah ungkapan hati-Mu pada kami. Engkau sungguh ingin agar kami dapat dengan begitu bebas mengasihi-Mu, agar kami dapat menikmati kasih Bapa, kasih-Mu, dan Roh Kudus yang pada kami, yaitu dengan bebas dan tanpa halangan apapun. Ya Tuhan,
Semoga Engkau membantu kami agar di setiap hari kami dapat dengan mendalam menikmati akan cinta ini. Agar di setiap hari dapat menikmati kehidupan yang begitu bahagia dan yang begitu diberkati. Inilah kehidupan yang telah Engkau perintahkan pada kami. Tuhan, semoga Engkau memberkati kami. Hari ini kita akan melanjutkan perumpamaan yang ada dalam Injil Lukas pasal ke-15, yaitu perumpamaan tentang dirham yang hilang, yang berada persis setelah perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana kalau kita membacanya terlebih dahulu dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 8-10? Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Saat membaca ketiga ayat yang pendek ini, hati saya begitu tersentuh. Terutama saya merasakan akan kasih dari Roh Kudus terhadap saya. Dia adalah yang begitu lembut, namun dia juga adalah yang begitu berkobar untuk mendapatkan saya. Demi mendapatkan saya, dia tidak menyerah. Di sini ada menyebutkan menyalakan pelita. Kedengarannya seperti gelap, jadi haruslah menyalakan pelita. Sekalipun itu bukanlah di malam hari. Betapa berharganya akan pekerjaan dari Roh Kudus, tanpa melihat siang ataupun malam, yaitu untuk membuka mata kita sehingga kita dapat melihat akan terang dan melihat akan Allah itu sendiri. Dia ingin mencari kita yang dalam kegelapan. Dan di sisi lain, ada menyebutkan bahwa perempuan tersebut juga ada menyapu rumah. Saya juga menghargai karena itu juga adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Dia ingin menyucikan kita. Dia ingin agar hati kita dipotong, sehingga kita tahu bahwa kita adalah yang kotor. Dan setelah kita percaya pada Tuhan, Dia ingin agar kita menjadi kudus untuk datang ke hadapan Tuhan. Dia bekerja dalam hati kita dengan tiada hentinya, untuk mengingatkan kita agar mendekat pada Tuhan. Dia yang memberi kita kekuatan untuk mengalahkan dosa, dan juga ada menyebutkan mencarinya dengan cermat. Itu adalah yang berbicara tentang kasih yang lembut yang dari Roh Kudus. Mencarinya pada setiap sudut maupun celah. Alkitab menggambarkan Roh Kudus seperti sedang mengurapimu. Sentuhan tersebut adalah yang begitu lembut. Kita adalah yang sangat sering mengalami sentuhan dari Roh Kudus. Bimbingan lembut yang dari Roh Kudus adalah untuk menjauhi dosa. Dia juga mengingatkan kita agar tidak jatuh pada perangkap musuh. Roh Kudus juga berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dia sangat mencemaskan kita. Kasih daripada Roh Kudus sungguh-sungguh penuh dengan perasaan, dan dia juga penuh dengan tindakan. Dia akan berdoa untuk kita. Betapa berharganya karena Tuhan Yesus menerangkan akan pencarian dari perempuan tersebut, hingga dia menemukan dirhamnya kembali. Hati saya sangatlah tersentuh karena kasihnya terhadap kita tidak pernah gagal. Demi mencari kita, dia bekerja tanpa henti. Dia menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat, dan terus-menerus hingga perempuan tersebut menemukannya. Adalah yang benar bahwa ini adalah yang berbicara tentang kasih dari Roh Kudus terhadap orang-orang berdosa. Dan setelah kita percaya pada Tuhan, Roh Kudus berdiam di hati kita. Hal yang sama, dia masih melakukan pekerjaan yang kecil di hati kita, namun itu adalah yang sangat hebat. Kita harus bersyukur pada Roh Kudus akan kasih-Nya yang tak berkesudahan pada kita. Karena mungkin kita adalah yang lemah dan yang mudah tersandung. Namun Roh Kudus tidak pernah menyerah terhadap kita. Dia terus mencari, membuka mata kita. Dia secara terus-menerus menyentuh hati kita untuk mengungkapkan akan hati Allah kepada kita. Bahkan hati kita pun dipotong. Dan juga ada berdoa untuk kelemahan kita. Kasih dari Roh Kudus sungguh luar biasa. Saya harap agar kita semua dapat dengan dalam menikmati kasih dari Roh Kudus, untuk dapat memahami kehendak dari Roh Kudus, dan dalam hidup ini dapat mengarahkan pikiran kita padanya. Janganlah membuat Roh Kudus mencemaskan kita. Sungguh berharga karena di perumpamaan ini juga berbicara tentang sukacita dari Roh Kudus. Bapa dan Tuhan sangat bersemangat untuk mendapatkan kita. Begitu juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus juga dipenuhi dengan sukacita.
Meskipun perumpamaan ini hanya terdiri dari 3 ayat saja, namun Tuhan telah menyatakan akan kasih dari Roh Kudus kepada kita. Allah yang Tritunggal memiliki kasih yang besar dan telah melakukan segala upaya yang besar untuk mendapatkan kita. Sebagai balasannya, kita harus bersyukur pada Roh Kudus karena Dia telah mengasihi kita. Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan padamu. Jika perempuan tersebut adalah kamu, apakah yang akan kamu lakukan? Kamu boleh memikirkannya. Jika kamu tersesat di sebuah sudut yang paling gelap, di mana tidak ada orang yang memperhatikannya, padahal kamu adalah sebuah dirham emas. Kamu adalah yang sangat berharga. Namun jika kamu tidak berada di tangan Tuanmu, maka nilai kamu adalah 0. Itu artinya bahwa kamu sama sekali tidak berguna. Apakah saya benar? Jika kamu telah mendengar bahwa perempuan ini mencarinya dengan begitu cermat, lalu di manakah kamu? Di manakah kamu? Segeralah kembali ke pangkuan Allah. Saya yakin bahwa hatimu akan sangat tersentuh. Allah benar-benar mengutus anaknya yang tunggal untuk datang dan mencari kamu dan saya. Kita ditemukan dari sudut yang paling gelap. Kini kita telah kembali ke tangan Allah. Roh Kudus menyinari kita, mencari kita, dan melalui penyelamatan yang dari Tuhan, kini kita dapat kembali pada terang. Pasti kita adalah yang sangat bersyukur. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ada bersama-sama Tuhan. Mereka telah mendengar dan mengerti akan perumpamaan ini. Saya yakin bahwa mereka juga sangatlah tersentuh. Saya bersyukur pada Tuhan karena telah membagikan ketiga perumpamaan ini pada mereka. Saya sangat kagum karena Allah Tritunggal ini telah mengasihi kita dengan satu hati dan dengan pikiran yang begitu sinkron, yaitu untuk mencari dan mendapatkan kita. Kita adalah inti dari rencana kasih mereka. Begitu menakjubkannya. Marilah kita bersama-sama menyembah. Ya Bapa, Tuhan, dan Roh Kudus, betapa berharganya karena Engkau dengan satu hati dan satu pikiran mengasihi kami dan mau mendapatkan kami. Tuhan telah datang untuk mati bagi kami. Roh Kudus bekerja di hati kami untuk menyentuh dan membuka mata kami, untuk membawa kami kepada Allah. Bapa, pengampunan-Mu dan penerimaan-Mu terhadap kami, serta penyambutan-Mu adalah yang tiada batas, untuk merangkul kami dan membawa kami masuk ke dalam maligai-maligai-Mu yang penuh dengan cinta, untuk membawa kami dalam persekutuan cinta ini. Cinta ini adalah yang benar-benar menakjubkan dan yang mempesona. Tuhan, bantulah kami untuk mengalami pancaran dari Roh Kudus, serta mengalami bimbingannya di setiap hari, agar dapat menikmati kasih yang lembut dari Roh Kudus. Dan bantulah kami agar percaya pada Roh Kudus. Tuhan, semoga Engkau memberkati kami.